It's time to keep up with NXT guys ya. Kita mereview apa yang terjadi di NXT episode di hari ini tanggal 21 Mei 2025 yang merupakan Go Home Show atau episode terakhir menuju Battleground. Jadi ada premium live event NXT Battleground yang akan ditayangkan di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 di Netflix guys ya. Dan itu khusus NXT dan sudah diumumkan semua match-match yang akan terjadi di premium live event tersebut. Di video kali ini kita coba mereview apa aja yang terjadi dan kelanjutan cerita apa aja yang kita dapatkan dalam episode NXT. Kita bahas lengkap apa aja yang terjadi di Kulit Review. Opening langsung dikasih triple threat guys. Jadi triple threat ini ditentukan oleh Ricky Shane untuk jadi number one contender North American title-nya guys ya. Tadinya cuma buat Shane Legacy main sama Javon Evans aja, tapi Adonis mau ikutan juga dan akhirnya ditambahin oleh Ricky Shane hadiahnya. Yang menang di sini cukup mengejutkan yaitu Shane Legacy guys. Bukan Javon Evans, padahal yang sangat potensial untuk bisa memenangkannya. Dari pertandingan yang kita lihat di opening ini jelas-jelas Javon Evans. Shane Legacy itu kayak tamu doang dari Evolve yang datang, tapi dia dapat number one contender guys. Itu jadi hal yang cukup mengejutkan bagi saya di opening kali ini. Itu bukan tanpa pasal karena Ethan Page yang belum selesai sama Ricky Shane guys. Dari kemarin dia menghajar Ricky Shane, sempat ketemu dan sakit hati terus dihajar di ending. Dan di sini Ethan Page menghajar Ricky Shane yang lagi komentator guys. Ini membuat keributan di bawah, banyak security yang coba misahin. Dan lalu Javon Evans juga ikut campur, dia melompat diving menghantam semua security yang ada lagi berkumpul untuk misahin Ethan Page dan juga Ricky Shane. Ini membuat Shane Legacy sama Adonis bisa bertarung berdua saja dan membuat Shane Legacy bisa membuktikan kalau dia mampu untuk mengalahkan orang NXT guys ya, walaupun cuma Ashanti ya, tapi ini jadi impact yang cukup besar dan juga sangat jelas terasa kalau memang WWE mau naikin Shane Legacy cukup cepat ke NXT guys ya. Baru beberapa episode di Evolve kayaknya memang Shane Legacy ini peserta WWE ID yang cukup menjanjikan. Di Indie juga dia cukup terkenal, penampilannya waktu di Battle Royale juga cukup oke, dan kayaknya memang dia digadang-gadang untuk masuk ke NXT lebih cepat daripada yang lain guys ya. Dan saya merasa match triple threat di opening ini sangatlah impresif guys ya, membuka NXT dengan bang, dengan sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat-sangat menghibur. Bouncy-nya Javon, confidence-nya dari Shane Legacy, Adonis yang juga nggak bisa dianggap remeh bermain di opening kali ini membuat saya cukup puas dan saya jadi tertarik untuk menyaksikan NXT sampai selesai. Tapi memang kayaknya ini match terbaik, sisanya matchnya biasa saja guys ya, nggak terlalu spesial menurut saya. Ini kayaknya yang segmen terbaiknya cuma triple threat ini guys. Setelah match triple threat yang mantap tadi, ini kan lanjutannya Shane Legacy harusnya mendapatkan title match guys ya, lawan si Ricky Shane harusnya. Dan saya kira itu akan terjadi di Battleground guys. Tapi tidak guys, jadi North American Championship tidak dipertandingkan di Battleground. Ada pertemuan di belakang di mana Ava marah-marah dan juga Ricky Shane sama Ethan Page juga lagi marah-marah gitu loh. Dan Ava juga kesal banget. Ricky Shane ini gak kesal juga dengan apa yang dilakukan Ethan Page. Ethan Page pengen kayak ganggu terus, pengen kayak menghantui si Ricky Shane ini yang bikin dia kesal juga. Dan Ricky Shane langsung berpikir kayak ya udah kita berantem aja, kita match aja gitu. Terus Ethan Page dengan senang hati menerimanya dan Ava bilang yang bikin match bukan kalian, saya. Ya udahlah ya, karena saya kesal juga dengan kalian, ya udah kalian minggu depan match for the title katanya. Jadi kita dapat Ethan Page lawan Ricky Shane for the title dan Shane Legacy masih nunggu tuh nanti. Setelah nanti Ethan Page sama Ricky Shane bertanding, ya udah gantian Shane Legacy yang akan mendapatkan kesempatannya guys ya. Dan ini mengkonfirmasi kalau memang di Battleground kita tidak dapat North American Championship match guys. Saya sempat berpikir bakal terjadi sebuah triple threat match ya, Ricky Shane, Ethan Page dan Shane Legacy, bahkan bisa jadi nambah Javon Evans jadi fatal 4-way guys. Akan tetapi di sini WWE ngasih match NXT North American Championship-nya di minggu depan. NXT kedatangan pemenang dari LFG guys ya, Legends Future Greats, yang mana pemenangnya sudah ditentukan yaitu si Tyra May Steel sama yang cowok Jasper Troy guys. Dan mereka resmi masuk NXT dan mereka akan dapat debut matchnya kata si Ava, si
Tyra sama Jasper ini di beberapa minggu ke depan. Cuma Jasper menekankan kalau dia mau memberikan impact malam hari ini guys ya. Impact seperti apa? Impactnya terjadi di segmennya Obafemi. Tapi setelah peresmian orang LFG datang untuk jadi member NXT tersebut, kita dapat segmennya tuh Trick Williams performance rapnya guys. Performance-nya menurut saya seperti kayak dia punya entrance nge-rap gitu. Sesimpel dia dia punya entrance nge-rap kayak Arthur lah gitu. Pas entrance nge-rap dulu, nyanyi nge-rap, ada suara lip sync-nya juga yang terdengar biar nggak salah gitu guys ya intonasinya. Ya saya enjoy aja seperti rap performance biasanya. Cuma kalau ada yang expect akan jadi rap performance kayak John Cena atau Genomics ya tidak guys ya. Ini dia memang bener-bener bernyanyi yang memang isi lirik dari rapnya memang mengejek Joe Hendry yang dia anggap sebagai average Joe, kayak orang biasa, nggak ada spesialnya begitu guys ya. Dia serang dengan lirik-lirik yang ada di rap tersebut. Cuma the whole thing is only a performance singing rap song gitu aja guys ya. Jadi sebuah pertunjukan nyanyi lagu rap, bukan yang kayak ngedis kayak gaya John Cena atau Genomics, enggak guys. Itu yang kita dapatkan di sini. Saya cukup enjoy aja dengan nyanyiannya. Cukup bisa mengikuti apa yang dia nyanyikan guys ya dengan rap yang dia buat pakai kata-kata average Joe. Saya juga nggak paham apakah sebelumnya Trick Williams pernah performance seperti ini, saya juga nggak tahu guys ya. Dulu seperti apa? Mungkin ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Yang saya tahu ya, saya baru pertama kali lihat performance rapnya si Trick Williams ya di episode yang tadi. Kita dapat match Shawn Spears melawan Josh Briggs guys. Ini terjadi ketika Josh Briggs itu merasa Shawn Spears sok ngasih tahu dia, sok nasihatin dia, terus Josh Briggs mau menantang Shawn Spears di match ini. Matchnya biasa saja, nggak ada yang spesial juga. Ya bisa dibilang malah agak kurang guys ya. Saya ekspektasi tinggi untuk match ini. Di sini Shawn Spears bisa menang karena Josh Briggs ya 4 lawan 1 guys. Susah lah Josh Briggs sendirian di sini. Easy D menendang dia, wasit nggak lihat, membuat Shawn Spears bisa mengunci roll up dan Josh Briggs kalah. Dikeroyok tuh habis itu Josh Briggs, keluarlah Hang and Tank. Nah ini men-set up 6-man tag di Battleground guys. Mereka lebih memilih untuk memasukkan 6-man tag di Battleground daripada one on one untuk North American Championship. Agak random sih untuk masukin biar ada aja gitu loh. Memang saya ngerasa guys ya, build up Battleground di episode NXT Go Home Show ini nggak begitu powerful untuk nge-hype Battleground. Menurut saya jadi kayak ya Battleground cuma event yang akan lewat aja gitu loh. Atau WWE NXT nggak begitu mau berkompetisi dengan Double or Nothing karena tahu Double or Nothing cukup kuat lah positioningnya di hari Senin besok itu guys. Makanya keputusan yang tepat lah kenapa saya watchalongnya Double or Nothing bukan Battleground. Walaupun saya tetap akan mereview Battleground guys. Kita dapat match returnnya Chase U dan returnnya OTM guys ya. OTM versus Chase U yang diwakili Kel Dixon dan Uriah Connors ditemani oleh Andre Chase. Di sini OTM menang jelas, sudah terlihat dari awal OTM lebih superior jauh guys ya. Di minggu lalu pas diumumin pun sudah panik tuh Andre Chase karena dapat lawannya OTM yang return gitu loh. Saya bertanya-tanya sih kenapa OTM ini kayak nggak diseriusin sama WWE untuk dipakai sedemikian rupa gitu loh guys. Hanya sebagai ya penggembira tag team division doang, datang terus ngilang, sekarang muncul lagi nggak tahu nih arahnya akan kemana. Padahal OTM tuh cukup oke guys, badannya besar, stylenya kayak GTA gitu. Tadinya ada Jayda Parker, sekarang udah misah gitu loh. Saya berpikir OTM ini kayaknya punya potensi yang bagus gitu loh untuk menjadi sesuatu yang besar di tag team division NXT. Bisa tuh jadi penantangnya Hang Tank nanti gitu loh. Tapi saat ini kita lihat belakangan ini OTM ngilang gitu aja tanpa kejelasan, nggak tahu cedera apa enggak juga guys. Saya nggak dapat informasinya bagaimana OTM ini dipergunakan jauh sebelum ini gitu. Yang saya tahu ketika saya baru mulai nonton NXT, saya cukup impress sama apa yang OTM tampilkan di acara NXT. Terus tiba-tiba ngilang aja tuh heran saya. Lu mana sih tag team yang kemarin yang GTA itu? Ini baru muncul hari ini guys. Menangnya juga cukup oke kalau saya bilang. Dan Andre Chase mukanya agak kecewa gitu. Tapi memang progres nih ya. Chase U juga mau mulai kebentuk lagi, mau memperlihatkan bagaimana nanti akan punya kekuatan tersendiri lah dari Chase U yang sekarang di tag team division. Ya begitu aja kalau saya bilang guys ya, cuma match untuk melanjutkan ceritanya Chase U saja. Kita dapat segmen promo dari Miles Bourne dan Obafemi di sini. Obafemi memang merasa Miles Bourne ini cukup impresif
Dia cukup mengejutkan juga dan punya kesan yang bagus juga lah guys ya. Tapi walaupun begitu, Obafemi tetap merasa Miles Bourne itu nggak akan punya kesempatan melawan dirinya, dan dia akan menunjukkan itu di Battleground dengan mengalahkan Miles Bourne, karena pencapaian mimpi dari Miles Bourne hanya sebatas menang Battle Royale dan jadi number 1 contender aja. Tidak akan sampai bisa mengalahkan si Obafemi. Dan Miles Bourne sadar memang orang banyak meremehkan dia, apalagi terlebih lagi dengan kekurangan yang dia miliki. Tetapi dia di sini mau mewakili semua itu, mau membuktikan kalau dia akan juga mengejutkan dunia dengan memenangkan NXT Championship. Dan itu akan jadi match terberat dalam karirnya Miles Bourne guys. Pokoknya Obafemi harus bersiap akan hal itu. Selesai itu guys promonya. Menurut saya biasa saja, nggak yang saya terasa kayak wow, kemungkinan bisa nih Miles Bourne menang. Karena saya berpikir intinya kayaknya tetap Miles Bourne akan kalah. Tapi dia akan memberikan kita tontonan yang membuat kita excited, karena Miles Bourne dapat kemungkinan potensi menangnya cukup tinggi di dalam matchnya dengan perjuangan yang dia berikan pada saat match lawan Obafemi. Gitu aja sih guys, sesimpel dia di underdog yang punya kesempatan menang tapi endingnya akan tetap kalah. Dan ini juga akan jadi match yang bukan main event guys di Battleground kalau saya rasa. Bourne pergi, tiba-tiba ada Jasper Troy yang langsung menghempas Obafemi. Ini bagian dari dia bilang kalau dia mau membuat sebuah impact. Impactnya adalah menghajar si Obafemi guys. Tapi kita nggak bisa langsung berpikir Jasper Troy pasti akan jadi penantang berikutnya. Nggak yakin saya guys. Karena orang kalau mau membuat impact ya dia bebas mau menyasar siapapun. Dia bebas mau ngasih impact di segmen manapun. Ini salah satunya ya si Dark State juga guys, yang ngasih impact di segmennya Obafemi waktu itu pas debut dia di Vengeance. Iya kan? Dan itu bukan berarti mereka mengincar NXT Championship, cuma dapat biar jelas aja ada impact yang diberikan. Sesimpel itu aja kalau saya bilang melihat apa yang Jasper Troy lakukan. Karena dia baru aja memenangkan sebuah kompetisi reality show yang harus ngasih tahu ke orang-orang kalau dia sudah tiba di NXT. Ya biar kompetisi tersebut ya tetap reliable, tetap punya impact signifikan untuk karir seorang pegulat. By the way juga LFG katanya akan lanjut sampai 6 season guys. Selama 3 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 2 season. Dan berarti akan ada 6 pemenang cewek, 6 pemenang cowok yang akan masuk ke NXT selama 3 tahun ini guys. Siap-siap aja guys ya untuk mendapatkan penantang baru berikutnya di NXT. Terus ada kayak vignette dari Tony D'Angelo yang akan match lawan Kenny Stax. Ya dia cerita aja di masa awal-awal Kenny Stax diajak, dia nggak percaya kalau Kenny Stax akan sampai di titik ini, dan dia akan membuktikan kalau dialah the Don-nya, kalau kamu cuma akan jadi underboss aja. Ya intinya kayak gitu guys. Cuma saya nggak dapat segmen yang saya inginkan, segmen sinematik ala-ala D'Angelo Family ini. Ya tinggal nunggu matchnya aja. Kita depan match filler Lola Vice sama Fallon Henley yang ditemani oleh Jacy Jayne. Ini bagian dari bumbu tambahan perpecahan antara Fallon Henley dan juga Jacy Jayne. Dan masih pertanyaan saya adalah Jasmine Nix kemana gitu loh. Cedera kah? Nggak ada kabar, tiba-tiba Fallon Henley sama Jacy Jayne tinggal berdua aja gitu loh. Jangan-jangan mau dipecat, nggak tahu saya guys. Yang tahu Jasmine Nix kemana komen di bawah guys ya. Match ini terjadi karena Lola Vice yang ngejek Fallon Henley ya balas ngejek juga. Jacy Jayne punya inisiatif untuk buat match ini. Sesimpel match ini untuk membuat momen di mana Fallon Henley nggak sengaja menjatuhkan Jacy Jayne dan membuat Lola Vice bisa menang. Fallon Henley dan Jacy Jayne sambil marah-marahan. Ya udah segitu aja. Dan jelas ini Fatal Influence akan berakhir guys. Begitu aja berakhirnya dengan build up yang terjadi ini. Ada interview dari Mbak Stephanie Fekar yang mana dia akan match lawan Jordynne Grace di Battleground. Jordynne Grace sudah ada vignette-nya sebelumnya. Dia akan menunjukkan dan juga akan mendapatkan title tersebut. Dan Stephanie Fekar juga bilang kalau menjadi seorang champion adalah sesuatu yang presisius bagi dia, dan dia siap melakukan apa aja untuk mempertahankan titlenya guys ya. Ya sesimpel untuk nge-hype match mereka. Kayaknya main eventnya ini guys kalau saya bilang. Kenapa mereka cuma dapat vignette aja untuk hype-nya? Karena minggu kemarin udah hype di ending guys ya. Jadi di minggu ini biar tetap relevan, biar tetap fresh ya, mereka tetap ngasih kita sebuah hype melalui video vignette. Karena gilirannya untuk nge-hype hari ini si Joe Hendry dan juga Trick Williams. Tapi sebelum itu kita mendapat promo dari Dark State. Minggu lalu kok nggak ada build apa-apa. Hari ini mereka kayak ngasih kita promo dan saling mengenalkan masing-masing orang guys. Satu kayak ngasih tahu dia ini adalah ini. Di belakangnya satu lagi bilang ini adalah ini.
dari promonya ini yang sangat ditekankan kalau Dion Lennox tuh leadernya. Apakah ini berarti Dark State itu tidak ada leader yang dari orang-orang yang punya profil lebih tinggi gitu loh, atau seorang veteran NXT-nya? Dan kayaknya memang nggak ada guys, kalau melihat dari promo mereka ini. Dan memang Dark State hanya akan sebatas yang ganggu-ganggu doang gitu. Nggak akan ada impact besar yang akan diberikan dari faction Dark State ini. Kalau leadernya cuma si Dion Lennox. Harapan saya tetap akan ada di reveal someone behind this Dark State faction guys. Someone yang mungkin jadi penasehat mereka. Someone yang mungkin yang mempersatukan mereka. Walaupun di promo ini Dion Lennox disebut sebagai orang yang memimpin mereka ini di sini guys. Dan masing-masing orang punya perannya gitu loh di Dark State ini. Mereka ngasih kayak glitch kayak gitu guys ya, kayak Wyatt Six guys ya, cuma lebih badass aja, lebih tidak terlalu klinik lah guys. Itu yang saya dapatkan dari promo Dark State ini guys, dan katanya tidak akan ada yang selamat. Kita dapat match number one contender. Bukan number one contender ya, ini kayak Kelani lawan Zarya. Kalau Kelani menang, Kelani bisa lawan Sol Ruka. Dan fix Kelani bisa menang, dia lawan Sol Ruka untuk North American Women Championship di Battleground. Ada momen di mana Kelani memanfaatkan situasi ketika Zarya dan juga Sol Ruka bertatap-tatapan dan membuat Zarya jadi nabrak nggak sengaja Sol Ruka guys ya. Ini menjadikan momentum bagi Kelani bisa memenangkan matchnya guys. Jadi kan rematch sebenarnya guys ya, kesempatan kedua untuk Lena Jordan, karena di match sebelumnya Kelani ngerasa nggak adil. Soalnya dia ditabrak ke barikade, dan sekarang dia bisa membalikan keadaan dengan membuat Zarya sama Sol Ruka jadi tabrakan begitu, dan dia bisa jadi memenangkan match ini dengan roll up guys. Ya biar Sol Ruka ada penantang aja kalau saya bilang, dan Kelani lah jadi penantang berikutnya. Konser Joe Hendry jadi main event di sini. Memang konser Joe Hendry cukup ditunggu oleh para penonton guys ya, karena dia akan bernyanyi dan akan memberikan lirik-lirik mengejek dari Trick Williams. Inti ejekannya adalah Trick Williams itu adalah Carmelo's bitch guys ya. Sesimpel itu, karena kayaknya pernah juga Joe Hendry ngejek lawannya di TNA ya pakai ada kata bitch-nya gitu guys. Kalau saya bilang, ada satu video yang Joe Hendry tunjukkan di mana Trick Williams waktu itu bersama Carmelo waktu masih partneran dengan Carmelo Hayes di sini guys ya, dan Trick Williams masih kayak mid carder banget, jobber mid carder banget stylenya di situ saya lihat, datang ke sebuah rumah hantu, terus ada muka Dexter Lumis yang harus Dexter Lumis itu tuh ditutup jadi mukanya Joe Hendry, terus Trick Williams kabur gitu guys. Dan saya penasaran ini segmen apa ini? Kok ada segmen kayak gini? Saya cari di YouTube ada guys. Dan ini segmen tahun 2021 di bulan Oktober. Ternyata ada segmen kayak begitu, nggak tahu saya guys. Ini waktu Trick Williams sama Carmelo itu lagi feud dengan Gargano dan Dexter Lumis. Mereka datang ke rumah hantunya yang milik Dexter Lumis guys. Saya nonton semua segmennya tuh, lumayan oke sih, dan saya masih heran ada segmen kayak gitu di masa lalu guys. Dan seru juga sih segmennya. Agak aneh, ada aneh-aneh cringe-nya gitu, tapi ya lumayan menarik lah guys untuk disaksikan. Teman-teman nonton aja guys. Terus lagi Joe Hendry ngajak Trick Williams keluar tuh kayak ngerasa kamu udah kelewatan ini, kamu mau begini tuh. Di ending Trick Williams mukul duluan dan mau ngasih trick shot, tapi dihempas Joe Hendry pakai gitarnya guys. Dan ini membuat Joe Hendry bisa standing tall di ending. And that's it. Ending konser itu menjadi ending untuk nge-hype match TNA Championship match antara Joe Hendry melawan Trick Williams. Episodenya bagus kalau saya bilang, tapi nggak cukup besar untuk nge-hype sebuah premium live event kalau saya bilang guys ya. Saya ngerasa kayak ada yang kurang, kok hype-nya nggak panas gitu loh rasanya. Yang saya rasakan the whole show guys ya, bukan satu segmen doang. Atau seperti saya bilang tadi, WWE ini nggak begitu niat untuk menandingi Double or Nothing di hari Senin tersebut dengan Battleground premium live event ini. Dan kita dapat kabar juga kalau episode NXT setelah Battleground atau setelah Monday Night Raw itu jadwalnya guys di tempat yang sama di Tampa, Florida itu di cancel tanpa ada penjelasan. Padahal sudah terjual kayak sekitar 1000 berapa gitu, 1600 boleh ya. Terus di cancel guys. Apa penjualan tidak maksimal? Atau merasa kayak costnya lebih mahal daripada jumlah penjualan tiketnya apa gimana? Setidak optimis itu kah sama NXT? Yang paling terbaik saya lihat cuma match opening doang. Jadi kayak kita kalau mau nonton guys, NXT episode hari ini nih di Netflix, nonton aja yang opening matchnya aja udah puas kita. Tinggalin aja udah, tinggal nunggu Battleground aja. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk jadi subscriber Gilang Gulat. Thank you.